Hai sanak-sanakku semuanya, dimanapun kalian berada, salam bading sanakan. Kali ini kita akan membahas sebuah film lagi nih, yang menceritakan seorang anak laki-laki yang telah lama ditinggalkan ayahnya pergi ke kota, dan kini saatnya ayahnya kembali ke kampung halaman. Di awal film kita diperlihatkan dengan bocah kecil tersebut yang kita sebut aja namanya adalah Bobby. Di sini Bobby merasa gelisah untuk menanti ayahnya karena dikatakan bahwa hari ini ayahnya akan datang. Dan Bobby pun pergi ke depan pintu untuk membuka pintu karena ada yang datang. Dan Bobby berharap yang datang adalah ayahnya. Namun ternyata Mamang Susu. Dan di sini Bobby pun kecewa, kemudian memanggilkan ibunya dan mengatakan ada Mamang Susu di depan. Dan Bobby pun masuk, dan di sini Bobby bertemu dengan neneknya. Terus Bobby berkata, pakailah pakaian yang bagus karena hari ini ayahku akan datang. Kemudian nenek tersebut berkata kepada ibu Bobby, menyuruh ibu Bobby untuk memarahi suaminya. Dan di sini ini adalah orang tua dari suaminya atau ayahnya Bobby. Di sini dia berkata, berdandanlah yang cantik karena hari ini anakku akan datang. Jadi nih di sini mereka tinggal satu rumah dengan keluarga besar, dan scene berganti kepada Bobby yang sedang mandi, namun Bobby kembali berlari dan kembali ke kamar mandi lalu mandi lagi. Dan kemudian Bobby berlari lagi dan dia pun selesai mandi. Jadi di sini Bobby tergesa-gesa karena dia ingin menjadi orang pertama yang menyambut ayahnya. Kemudian dia ingin memasang sebuah lampu yang bertuliskan welcome, dan lampu tersebut dapat menyala untuk menyambut kedatangan ayahnya. Jadi di sini Bobby belum pernah bertemu sama sekali dengan ayahnya. Jadi ketika ibunya mengandung, tuh ayahnya merantau ke kota, dan di sini Bobby pun menemui ibunya. Di sini ibunya bernama Yana. Jadi di sini Bobby berkata kepada ibunya bahwa dan bertanya kepada ibunya, hari ini ayahku akan datang kan? Dan ibunya menjawab, pasti ayahmu datang. Di sini Bobby kemudian berkata, apabila hari ini dia tidak datang, aku akan diejek oleh teman-temanku lagi dan mereka bilang bahwa aku ini anak tabung. Bayi tabung. Di sini ibunya terus kemudian berkata, tenang saja, jangan khawatir, ayahmu pasti akan datang. Dan Bobby pun berkata bahwa dia ingin membawa ayahnya ke sekolahnya. Terus ibunya bilang, terserah kemanapun kamu membawanya karena ayahmu datang ke sini untukmu. Terus bel pun kembali berbunyi. Bobby pun lari ke depan ingin membuka pintu dan berharap ayahnya yang datang. Dengan senyumannya, Bobby pun membuka pintu dan ternyata yang datang cuma mamangnya atau keluarganya. Di sini mamangnya berbadan kecil. Di sini Bobby akhirnya kecewa untuk yang kesekian kalinya. Scene berganti lagi nih, Bobby sekarang sedang berlari membawa bajunya untuk diserahkan kepada sang ibu. Di sini sepertinya ibunya memberikan sesuatu kepada bajunya Bobby, seperti apa itu sih? Kapur atau apa ya? Dan scene berganti lagi, di sini diperlihatkan keluarganya dua orang wanita yang sedang bercengkrama. Di sini salah seorangnya mengatakan bahwa dia yakin kalau nanti ayahnya Bobby datang pasti membawa istri mudanya, dan dia berani bersumpah demi kopnya. Dan tiba-tiba Yana pun lewat di situ dan mereka berdua pun malu. Scene berganti, kini Bobby telah naik ke atas atap mereka untuk mengawasi kedatangan ayahnya. Namun di sini Bobby sepertinya gelisah dalam penantian ini. Mungkin kalian semua tahu kan gimana rasanya menanti itu membosankan. Bobby pun ingin pergi dari tempat itu. Tiba-tiba klakson berbunyi dan Bobby pun kembali melihat. Namun bukan ayahnya yang datang. Scene berganti ini ke dalam rumah dan Bobby pun telah hadir di sini. Nenek Bobby menyuruh Bobby untuk segera makan, namun Bobby berkata nanti saja, dia akan makan bersama ayahnya. Terus salah seorang di situ berkata, kamu makan dengan ayahmu besok saja, sekarang makanlah. Dan Bobby pun pergi dan membawa makanannya untuk makan.
Di sini Bobby makan masih gelisah nih, nggak bisa fokus dengan makanannya. Tiba-tiba ada yang berteriak bahwa taksi akan datang. Mereka pun bergegas untuk menyambutnya. Di sini Bobby pun tidak kalah sibuk dengan mereka. Tak lupa sang istri berdandan untuk menyambut kedatangan suami tercintanya. Asik. Di sini mereka pun berkumpul di depan rumah untuk menyambut. Tak lupa Bobby pun segera bergegas untuk melihat ayahnya. Dan di sini anak pun menyuruh untuk menyalakan lilinnya. Dan tibalah detik-detik kedatangan ayah Bobby. Dan ayah Bobby yang bernama Johan pun turun dari mobil taksi. Dan mereka semua terkejut melihat penampakan Johan yang kini. Jadi sekarang Johan berbentuk seperti wanita. Dan di sini Johan menyebut namanya Yana, sama seperti nama istrinya yaitu Yana. Dan semua orang terkejut melihat Johan. Scene berganti, kini Johan telah berada di dalam rumah, namun semua terdiam melihat Johan. Dan tiba-tiba datanglah Bobby mendekati Johan. Di sini Bobby memandangi Johan, sepertinya Bobby bingung melihat ayahnya. Namun di sini akhirnya Bobby tersenyum kepada ayahnya dan membuat suasana mencair. Johan pun memberikan mainan kepada anaknya. டேய் எதுக்குடா திரும்பி வந்தா தங்க சொல்லி போயல அப்படியே போயிடுறடா புடியா புடியா டேய் வெக்கடா உன்ன டேய் உங்க வீட்ல நீங்க சும்மா இருப்பீங்களா புடியா ஆயிப்போச்சு போ நான் உன்னை வெட்டாம விட மாட்டேன் எந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டானா அவன் எங்க ஆம்பளை சிங்கம் அதெல்லாம் எங்கள் காலத்தில் சகஜம்தான். என்ன பொண்ணு கொஞ்சம் ஆம்பளை மாதிரியா இருக்கு அதெல்லாம். Jadi di sini semua keluarga Johan tidak bisa menerima bentuk Johan yang kini. Dan tadi itu adalah ayahnya Johan yang mengira Johan ini adalah istri mudanya Johan. Dan di sini ibu Johan menyuruh Johan untuk pergi mandi. Istri Johan yang bernama Yana cuma terdiam dan memandang Johan. Sepertinya dia menahan untuk meneteskan air mata. Johan pun pergi untuk mandi. Kemudian disusul oleh anaknya Bobby. Bobby pun mengikutinya di belakang. Di sini orang tua Yana menyuruh Yana untuk segera menceraikan Johan dan mencari laki-laki lain yang tulus dengan Yana. Di sini Yana pun menangis. Tiba-tiba Bobby datang dan berkata bahwa ayahnya mau menemani Bobby ke sekolah dan meminta baju wanita. Di sini pun Yana mendatanginya dan Yana membawakan baju yang diminta oleh Johan. Dan sini orang pun bergosip tentang Yana. Scene berganti, kini kita telah diperlihatkan Yana yang bertemu dengan Johan. Di sini Johan melepas wignya dan dia seperti laki-laki gitu. Dan dia memakai baju Yana. Jadi di sini Johan berkata kepada Yana bahwa sekarang namanya adalah Yana. Jadi dia di sini sama seperti istrinya, merupakan wanita juga dan nama mereka pun sama. Di sini Yana masih bingung melihat bentuk suaminya yang sekarang.
Namun di sini kita lihat sepertinya Johan tuh telah terbiasa memakai pakaian wanita. Mungkin selama dia di perantauan itu Johan memang seperti ini bentuknya di sana. Dan Johan merasa bahwa dirinya benar-benar wanita seutuhnya. Di sini Yana terus memandangi suaminya. Mungkin Yana masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Di sini Yana pun meneteskan air mata. Namun sepertinya suaminya tidak peduli dengan Yana. Dan Johan pun memakai wig kebanggaannya. Dan kini setelah memakai wig, Johan terlihat seperti wanita asli. Di sini akhirnya Yana pun berkata, pada awalnya dia mengira ini hanya lelucon. Ternyata ini nyata gitu, bahwa suaminya menjadi seorang wanita. Dan suaminya Johan hanya bertanya kepada Maya bahwa apakah dia terlihat cantik. Di sini Yana pun menangis dan berkata, aku tidak tahu mana yang lebih sulit, masa lalu tanpa suami atau masa depan dengan suami sepertimu. Dan sini Johan berkata, aku mengerti perasaanmu sebagai seorang wanita, kita sama gitu. Yana pun semakin menjadi-jadi tangisannya mendengar hal itu. Dan scene berpindah nih ke ruang tamu. Jadi di sini Johan telah siap mengantarkan anaknya ke sekolah. Di sini orang tua Maya melarangnya, namun Johan tidak peduli dan Johan tetap keluar menemani anaknya. Dan alur cerita kali ini bersambung. Nantikan video selanjutnya atau sambungan dari alur cerita film ini. Salam Bading Sanakan.